صلوا على خير الأنام المصطفى بدر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Barakallah ning olah saat ini sedang berada di Kampung Ramadan JTV Surabaya. Saat ini akan hadir di sini untuk menyaksikan pengajian Derek Dawul Pak Yai sekaligus ngabuburit di berbagai tenan-tenan yang ada di Kampung Ramadan JTV. Dan juga nanti kita akan mendengarkan tausiah Bapak Ustadz Aris Karomi yang akan memberikan tausiah, dan tentunya seperti biasanya kita dapatkan pahalanya dan juga manfaatnya serta barokahnya. Bagaimana tausiahnya Pak Ustadz kali ini dan seperti apa kegiatan di Kampung Ramadan JTV Surabaya? Mari kita saksikan Derek Dawul Pak Yai kali ini di Kampung Ramadan JTV. Yuk, yuk, yuk. صاحبيه والبقي اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا يا روضة الهادي شفيع وصاحبيه والبقي اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام واشرع لنا نلنا المنى زل العنا وفلحنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفلهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس الطيب باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا يا نفس الطيب باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu para pencinta Rasulullah, pegiat sholawat. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, utamanya yang sedang di forum di majelis ini, para pegiat sholawat dari Jamiah napa? Al Mustafa Gang Doling nggih. Masyaallah. Sekarang ganti branding Gang Doling ya. Juga anak-anakku, adik-adikku dari Panti Asuhan Al Jihad Surabaya, segenap kru JTV yang bertugas, segenap mitra, dan semua yang mendukung acara ini terselenggara. Semoga semuanya dipertemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Barokah kita hormat Ramadan, barokah kita mensyiarkan agama Islam, barokah kita menyebut insan mulia Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kehidupan kita ditata langsung oleh Allah, sehingga hidup kita menjadi hidup yang mulia, hidup yang bahagia, selamat di dunia hatal akhirah. Amin ya robbal alamin. Baiklah, suasana yang indah, patut kita bersyukur kepada Allah. Hari ini tanggal 21 April, kita di bulan Ramadan mendapat anugerah untuk juga mengenang ibu kita Raden Ajeng Kartini. Saya juga mengajak untuk mengenang di bulan Ramadan ini sebuah peristiwa besar, dua peristiwa besar yang menggambarkan betapa kita harus menteladani perjuangan. Kalau tanggal 21 Aprilnya dengan perjuangan Raden Ajeng Kartini, mengangkat harkat martabat kaum wanita agar makin pintar, makin berpendidikan, mendapat pengakuan yang sama di tengah-tengah umat. Ada juga peristiwa besar, tanggal 9 Ramadan itu bertepatan dengan 17 Agustus. Allahumma sholli ala Muhammad. Waktu itu pasti semua tahu toh, 17 Agustus hari apa coba? Kemerdekaan 100 untuk adik-adik semua. Hari itu bangsa Indonesia mencapai puncak perjuangannya untuk memerdekakan diri dari penjajahan Belanda. Dengan proklamasinya, ada juga peristiwa yang sangat-sangat bersejarah, tanggal 14 Ramadan, yakni Perang Badar. Ini yang banyak dilupakan. Justru perjuangan-perjuangan fisik itu banyak terjadi di bulan Ramadan. Jadi tidak ada alasan ketika kita di bulan Ramadan lalu kinerja, lalu aktivitas, lalu mobilisasi fisik, alasan lemes, lapar, haus, sehingga kurang berprestasi, itu tidak ada alasan.
Mudah-mudahan semuanya kita diberi kesuksesan lahir batin Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya ingin membagi tips agar menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pasti semua ingin dicintai Allah. Karena cinta Allah itu membuat yang remeh menjadi spesial. Seperti kita kalau mencintai sesuatu itu, yang remeh menjadi spesial. Ada orang kesukaannya sepeda Vespa kuno misalkan, bukan karena kunonya lajunya lambat, lalu perawatannya sulit, onderdilnya juga sulit didapat, tapi karena cinta. Yang namanya kolektor itu justru lukisan-lukisan kuno yang kadang-kadang tidak berfungsi, tapi karena cinta, ya sudah. Orang yang cinta dengan dulu booming akik, bagi orang perempuan ngapain koleksi akik, tapi sudah kadung cinta. Bagi ibu-ibu, neng-neng, mbak-mbak yang cinta dengan perhiasan, ya cinta. Meskipun kelihatan remeh bagi anak kecil, karena cinta. Lah Allah punya hamba-hamba yang dicintai. Siapa mereka? Allah dawo, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Walah Pak Ustadz, kalau itu sih sudah tidak usah ditausiahkan, semua sudah tahu. Betul, semua sudah tahu Allah itu cinta pada orang yang berbuat baik. Ngapain ngundang Pak Ustadz Aris Karomi kalau cuma cerita itu? Jauh-jauh datang ke sini, di live, disambut kalau cuma cerita itu. Kita semua sudah tahu Allah mencintai orang-orang yang baik. Iya, kadang-kadang kita itu perlu diingatkan hal-hal yang sepertinya sudah biasa, sepertinya sudah paham. Kita ingatkan kembali bahwa Allah mencintai orang baik. Pertanyaannya, siapa sih orang baik itu? Apakah orang yang tampilan bajunya baik? Apakah yang tampilan make upnya baik? Atau isi dompetnya baik? Atau jabatannya baik? Ini yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Orang baik itu menurut Syekh Nawawi dalam tafsir Munirnya adalah man ahsana liman asa'a. Simple. Orang baik itu orang yang bisa berbuat baik bahkan kepada orang yang tidak berbuat baik. Ini terkait dengan respon, terkait dengan spontanitas kita membalas sebuah hal yang menimpa kita. Kalau kita baik kepada orang yang baik biasa, atasan memberi gaji, kita kerja baik biasa itu. Kita dipuji lalu kita balas dengan kebaikan biasa. Kita membalas traktir orang yang pernah traktir kita itu biasa. Tapi giliran kita dicaci, justru kita balas dengan kebaikan. Kita dipeliti teman, malah kita balas dengan traktir. Kita dicuekin tetangga, malah kita balas dengan senyum dan hadiah. Itulah orang baik. Nabi Muhammad SAW contoh sempurna untuk sosok orang yang baik. Bagaimana beliau ketika sholat dilempari kotoran, bahkan diancam bunuh,
pernah diboikot, dihujat, dianggap gila, dianggap pendusta, tukang sihir, macam-macam perlakuan tidak mengenakkan. Tapi beliau santai, tapi beliau justru mendoakan kebaikan. Kalaulah sampean tidak bisa menerima hidayah, saya doakan anakmu atau keturunanmu nanti mendapatkan hidayah. Kalaulah sekarang kalian menolak, dalam waktu dekat mudah-mudahan kalian dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri orang baik. Ini mudah untuk diucapkan, tapi sulit nopo gampang niki? Sulit nggih? Sakjane nggih gampang nek wis kulino. Nek wis biasa. Kita kalau naik sepeda goes, bagi yang belum biasa sulit, maju dikit jatuh, dapat satu kayuan kemudinya tidak stabil, itu biasa. Awal-awal belum bisa, tapi kalau sudah bisa, naik tanjakan lancar, turun lancar, datar apalagi, balapan oke, nyantai juga enjoy, semua enak karena sudah biasa. Sama dengan jadi orang baik, kalau belum biasa memang sulit, dan itu perlu pembiasaan. Allah memberikan anugerah besar, bulan Ramadan kita dilatih untuk jadi orang baik. Kita dilatih untuk mengendalikan diri. Apapun yang kita temui, kita husnudoni. Apapun perlakuan yang kita terima, kita respon dengan baik. Kita dicaci maki, ya sudah, itu anggaplah Allah yang menggerakkan untuk menguji kita. Imam Ghazali mengajari, kalau kamu puasa lalu diolok-olok, dijati, katakan ini shaimun, jangan dibalas, cukup katakan ini shaimun, saya sedang puasa, mohon maaf, saya tidak akan membalas, saya sedang puasa. Kalau ada orang yang pelit, jangan dibalas dengan pelit, kasih hadiah. Kalau ada yang suudon kepada kita, buktikan bahwa kita jadi orang baik, biar kecelik suudonnya. Kalau ada orang yang mendolimi kita, doakan dia segera berhenti dari kedoliman, agar dosanya tidak bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ditakdir jadi pimpinan, ada rakyat kurang baik, buang sampah sembarangan, kerjanya malas, kasih motivasi yang baik. Kalau kebetulan kita jadi bawahan, atasan kita kok jahat, kita doakan semoga rezekinya tambah lancar. Bisa jadi jahatnya itu karena rezekinya seret. Ada pedagang kok marah-marah, kita doakan semoga dagangannya laris. Ada sopir ngebut, kita doakan semoga hatinya tenang. Bisa jadi dia itu dikejar setoran. Kita tidak pernah tahu apa di balik yang kita lihat. Kita di puasa ini dilatih Allah naik sepeda tadi. Ibaratnya berlatih naik sepeda, menjadi orang baik. Tidak hanya membaiki orang yang baik kepada kita, tapi kita juga membaiki orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Ini ada istilah indah dalam Islam namanya al-isar. Dan ini dicontohkan oleh para sahabat. Al-isar, mementingkan orang lain. Ada sebuah kisah. Waktu itu perang
Ya. Begitu baiknya sahabat Nabi itu, hasil didikan Nabi ada salah satu panglima perang namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau jago pendekar, jago pedang, jago silat. Tiap kali perang tanding tidak pernah kalah. Suatu ketika berhadapan dengan jagonya orang kafir, tang ding dan menang. Ketika akan dibunuh, akan dihabisi, Sayyidina Ali malah diludahi oleh orang kafir itu. Lah karena dasarnya orang baik diperlakukan begitu, dia malah tidak jadi membunuh Sayyidina Ali, tidak jadi menghabisi, padahal diludahi, padahal nyata-nyata orang kafir. Sayyidina Ali malah meninggalkannya. Lalu si orang kafir itu mengejar, penasaran, Ali kenapa kamu tidak jadi bunuh saya? Ya sudah, kamu perlakukan saya dengan buruk. Kalau tadi saya membunuh kamu karena saya ingin kamu masuk Islam, saya murni karena Allah. Tapi sekarang niat saya berubah, saya membunuh kamu karena emosi. Itu tidak akan membuahkan pahala. Nabi Muhammad SAW tiap pagi subuh akan sholat subuh, berangkat ke masjid, diludahi, kadang dilempari. Lalu apakah Nabi marah-marah lalu mengutus sahabatnya, cari itu siapa orang yang berani-beraninya lempar-lempar saya itu? Tidak. Malah ketika hari keberapa itu loh, kok tidak melempar? Penasaran. Nabi tanya, itu pemilik rumah di mana? Biasanya menyapa saya dengan lemparannya, menyapa saya dengan ludahannya. Kok sekarang tidak menyapa? Sedang sakit ya Muhammad. Oh sakit ya. Habis sholat subuh langsung ditengok. Pertama kali yang nengok malah tetangganya itu tidak peduli, justru Nabi Muhammad yang tiap hari diganggu, tiap hari dilempari, diludahi. Pertama kali yang menengok ketika dia sakit. Subhanallah, indahnya akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya konco-konco Al Mustafa niki boten bosen sholawatan, boten kendor. Meskipun puasa semangat sholawatan, karena menyebut insan mulia Kanjeng Rasul Muhammad SAW sebagai orang yang dicintai karena mampu membalas perlakuan yang tidak mengenakan dengan perlakuan yang baik. Dan ini kunci hidayah, kunci dakwah, kunci syiar Islam bisa berhasil karena yang menyampaikan adalah orang-orang yang baik. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang baik, orang yang menebar kebaikan dimanapun berada, sehingga kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagia mulia di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya doakan yang mengikuti acara ini, baik di majelis ini atau dimanapun berada, panjenengan semuanya hidupnya mulia dan selamat bahagia di dunia dan akhirat, sehat lahir batin. Alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله ala hadiniyah wa ala kulli din sholihah dikabuli syamina wa ibadatina wa jami' amalina as-sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bareng-bareng untuk kesehatan kita, kekuatan lahir batin kita baca sholawat di bil qulub. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Untuk tolak balak kita baca li khamsatun. Allahumma sholli ala Muhammad. Li khamsatun uqfi biha harral waba'il hatima al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatima. Allahumma tasalam. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam
فحسنا جنة دار السلام استغفار أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدنا علما نافعا ووفقنا عملا مقبولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وزكاتنا وجميع أعمالنا الصالحة بقبول حسن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Barakallah telah kita saksikan dari Dewa Pak Yai di Kampung Ramadan JTV di Surabaya bersama Kiai Haji Aris Koromi. Dan demikian telah kita saksikan juga tausiah yang telah disampaikan. Semoga menjadi manfaat dan berkah untuk kita semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.